Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang diferensiasi dan integrasi numerik. Khususnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang diferensiasi numerik. Nah, sebenarnya apa itu diferensiasi? Jadi diferensiasi pada eh, sederhananya itu adalah menghitung seberapa tingkat perubahan atau gradien. Jika kita memiliki persamaan Y sama dengan 7X kuadrat, kalau kita eh, plot ya dari min 3 sampai 5 nilai X-nya, maka kita akan mendapatkan plot seperti ini. Nah, diferensial itu adalah menghitung berapa kemiringan atau berapa kenaikan pada setiap titik yang kita ingin tinjau. Nah, diferensiasi dari 7x kuadrat D atau DY dx-nya itu adalah 14x, di mana kita ketahui bahwa jika diferensiasi ini pangkatnya dikalikan ke koefisien ya, sedangkan pangkat dari x berkurang satu. Jadi 2 kali 7 menjadi 14, x pangkatnya dikurang satu, 2 menjadi satu atau 14x. Jadi yang dihitung dari diferensiasi itu adalah gradien atau perubahannya. Sedangkan integrasi ini adalah menghitung luas dari area bawah kurva ya. Jika kita memiliki persamaan Y sama dengan AX plus base dan kemudian kita gambarkan dalam bentuk kurva, nah nilai dari integrasi dari kurva tersebut adalah luas di bagian bawah kurvanya. Nah, luas bagian bawah kurva ini bisa kita dekati dengan persegi yang kecil-kecil. Nah, luasnya. Jadi kita hitung persegi pertama berapa luasnya, kedua berapa, tiga berapa, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan nilai luas kira-kira atau aproksimasi pendekatan. Nah, bisa kita bayangkan kalau nilai panjangnya atau X, nilai delta X dari persegi ini diperkecil, sangat kecil mendekati nol, maka kita akan mendapatkan nilai eh, luas bawah kurva yang mendekati nilai asli. Nah, kita masuk ke diferensial terlebih dahulu. Jadi diferensial ini adalah perubahan yang sangat kecil atau infinitesimal pada input dan output dari suatu fungsi. Jadi pengertiannya diferensial dalam persamaan adalah seperti ini. Jika kita memiliki persamaan Y fungsi X, ya, atau eh, dalam diferensial biasa kita sebut dengan dy per dx, itu adalah limit ya, delta x mendekati 0 dari fungsi y dengan nilai x-nya diganti dengan x plus delta x dengan penambahan delta x ya, minus y kalikan dengan x per delta x. Dengan kata lain yang kita hitung adalah berapa jumlah penambahannya atau berapa jumlah perubahannya. Nah, X plus delta X itu adalah panjang dari semua sisinya ini. Dikurangi dengan Y pada sumbu X saja. Nah, sehingga kita dapatkan nilai delta X. Nah, perubahan ini bisa kita lihat atau bisa kita aproksimasi jika nilai delta X-nya ini sangat kecil. Contohnya seperti ini. Jika kita memiliki persamaan Y sama dengan X pangkat 3, secara analitis kita tahu bahwa diferensial dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Seperti ini ya, 3X kuadrat. Dan jika nilai X0-nya sama dengan 2, atau nilai X-nya sama dengan 2, maka kita mendapatkan 3 kalikan 2 kuadrat atau 12. Ini secara analitis. Nah, nilai eh, sedangkan jika kita menggunakan metode diferensiasi numerik, kita bisa menggunakan atau mencari nilai delta X terlebih dahulu atau menginput nilai delta X dan X0 sebagai tebakan awal. Nah, misal kita setting X0 sama dengan 2, delta X-nya 0,1. Nah, persamaannya tadi kita selesaikan dengan
eh, persamaan diferensiasi numerik. Nah, persamaan diferensiasi numerik ini cara forward ya. Jadi X dy dx sama dengan Y pada X plus delta X. Nah, kita ketahui X-nya kita adalah pertama 2, delta X-nya adalah 1. Sehingga Y pada, eh, ya, karena Y-nya tadi X pangkat 3, ketika nilai Y-nya, nilai X-nya kita ganti dengan X0 plus delta X atau 2 plus 0,1, kemudian dipangkatkan 3 karena X-nya pangkat 3, dikurangi dengan X, Y fungsi X, berarti X-nya kita ganti dengan 2, ya, X0, pangkat 3. Kemudian dibagi dengan delta X, maka kita dapatkan nilai dy dx atau hasil diferensiasi Y sama dengan X pangkat 3 ini pada nilai X0 sama dengan 2 adalah 12,6. Nah, kita lihat jika delta X-nya kita kecilkan hingga 0,01, sepersepuluhnya dari delta X yang di atas. Maka kita akan dapatkan hasil, ya, 12,0601. Ini hampir menyerupai dengan hasil yang kita dapatkan di metode analitis. Nah, itu kemudian diferensiasi numeris ini dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu cara forward, backward, dan sentral. Nah, misal kita memiliki persamaan Y sama dengan fungsi X ya, maka untuk cara forward, dy dx-nya adalah limit delta X mendekati 0, Y dalam kurung X plus delta X min YX bagi dengan delta X. Untuk cara backward, sama dengan Y fungsi X dikurangi Y X min delta X per delta X, sedangkan cara sentral Y X plus delta X min Y X min delta X per 2 delta X. Nah, kita akan eh, coba dengan persamaan seperti ini. Jika kita memiliki persamaan Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah seperempat X kuadrat plus 1, kita tentukan misalnya X0-nya adalah 2 dan delta X-nya 0,1. Kita ingin selesaikan persamaan ini dengan cara sentral, ya, cara sentral seperti cara ini berarti. Kita tentukan dulu ya, Y X plus delta X-nya dan Y X min delta X-nya. Nah, jadi Y X plus delta X-nya adalah persamaan ini, sedangkan nilai X-nya diganti dengan X plus delta X. X plus delta X itu adalah 2 plus 0,01. Jadi sepertiga kalikan 2 dengan 2,01 pangkat 3. Jadi X-nya ini diganti dengan 2,01 plus seperempat kali 2,01 kuadrat plus 1. Kita dapatkan 4,71 dan YX min delta X-nya berarti 2 dikurangi delta X. X0 dikurangi delta X. 2 dikurangi 0,01 adalah 1,99. Jadi persamaannya menjadi sepertiga 1,99 pangkat 3 plus seperempat 1,99 kuadrat plus 1 sama dengan 4,61. Sehingga kita dapatkan nilai dy dx dari persamaan ini adalah, ya, karena kita masukkan substitusi tadi nilai YX plus DX min YX min delta X per 2 kali delta X, kita substitusikan masuk ke sini, kita dapatkanlah nilai dy dx-nya adalah 5. Nah, sekarang tugasnya silakan dicari berapa hasil diferensiasi dengan persamaan yang sama dengan cara forward, ya, cara forward yang ini, backward, dan secara analitis. Analitis berarti secara eh, eh, analitis ya, ya, pangkatnya kita eh, kurangi 1, kemudian koefisiennya kita kalikan dengan pangkat yang baru dan seterusnya. Itu kemudian silakan latih untuk latihan diferensiasi numerik untuk fenomena teknik kimia, semisal kita sudah memiliki data konsentrasi A sepanjang waktu dengan persamaan seperti ini. CA sama dengan CA0 atau konsentrasi awal A kalikan dengan eksponensial min KT. K-nya ini adalah
konstanta kecepatan reaksi, T-nya adalah waktu. Dengan delta T 10 menit, hitunglah dCA/dt atau perubahan konsentrasi A per waktu pada waktu T 20 menit menggunakan metode forward dan bandingkan hasilnya dengan metode analitik. Itu untuk latihan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.